Ya, halo guys. Jadi di sini gua mau sedikit jelasin kamera analog Ricoh GX1. Gua nanti mau pasang RAW-nya juga dan sebelum itu gua mau sedikit review dulu tentang kamera ini. Nah, Ricoh GX1 ini dia sebenarnya untuk Ricoh GX ini ada Ricoh 500 GX sama Ricoh GX1. Cuman kalau Ricoh GX1 ini dia dulu itu untuk pasaran Indonesia dan Asia Tenggara aja gitu ya kalau nggak salah, atau Indonesia dan Asia. Gue kurang paham, tapi kalau untuk Ricoh GX1 ini pokoknya peredarannya di Indonesia sampai sekarang masih lumayan banyak sih. Kalau misalkan kalian cari-cari di Instagram, di marketplace kayak gitu masih ada yang jual untuk Ricoh GX1, dan 500 GX juga sama, dia masih banyak yang jual. Nah, untuk Ricoh GX1 ini dia kamera rangefinder. Kamera rangefinder itu dia prinsipnya menggabungkan dua gambar berbayang jadi satu gitu untuk focusing gambarnya. Nanti kalian lihat di viewfindernya kayak ada eh, kayak gambar ketupat gitu di tengah. Nah, itu indikator buat kalian focusing gambarnya. Nah, kamera rangefinder ini dia prinsipnya apa yang kalian lihat di viewfinder di sini itu bukan refleksi dari lensa. Jadi kalau misalkan kalian tutup lensanya, kalian masih bisa lihat gambar di viewfinder, masih eh, kelihatan gitu gambarnya. Karena kalau rangefinder ini bukan kayak SLR. Kalau SLR kan apa yang kita lihat di viewfinder itu refleksi dari kamera kan, dari lensa maksudnya. Jadi kalau lensanya ditutup, SLR kemungkinan apa yang kita lihat di sini di viewfinder itu gelap. Kalau rangefinder enggak, karena bukan refleksi dari lensa. Walaupun kita tutup, nanti masih kelihatan gambar di sini di viewfindernya. Nah, untuk fiturnya sendiri, si kamera Ricoh ini sebenarnya cukup ini ya, apa namanya, nyaman di tangan karena dia nggak terlalu besar. Untuk fiturnya di bawah dia ada untuk baterai. Dia pakai baterai LR44 sebenarnya, pakai baterai Mercury waktu dulunya itu, cuman sekarang kan baterai Mercury udah dilarang jadi pakai LR44. Ini untuk dipasang di tripod. Terus ini tombol kecil ini dia untuk nge-rewind ya. Jadi kalau misalkan nanti filmnya udah penuh nih, udah apa namanya, udah penuh pokoknya filmnya, sebelum kalian sebelum kalian rewind di sini, sorry, kalian pencet dulu ininya, baru kalian putar tuas rewindnya searah jarum jam. Si tuas ini juga dia fungsinya buat buka backdoornya. Nah, ini untuk di dalam backdoornya. Nah, untuk ngecek eh, kamera ini lensanya bersih atau enggak, lensanya masih jalan apa enggak, dia bisa ngeceknya dengan cara ini. Nanti si shutter speednya kalian apa namanya, ubah ke bulb bulb dulu. Nah, yang apa namanya ini, B, harusnya ini B gitu ya, B itu bulb. Kalian buka si backdoornya, kalian kokang, terus kalian arahin ke kamera sih, harusnya kalian arahin ke kamera. Ini kan lensanya udah ngebuka, arahin ke kamera, nanti kelihatan si lensanya masih bersih apa enggak. Dihadapin ke cahaya aja nanti buat ngecek si kamera ini lensanya berjamur kah, atau di lensanya ada masalah kah. Cara ngeceknya kayak gitu. Terus habis dari bawah kita ke atas dulu, ini ada tuas kokang. Sini ada counter filmnya buat ngitung udah berapa jepretan yang kita pakai. Terus di sini yang merah itu battery check, untuk ngecek baterai. Nanti ngeceknya kita sambil mencet ini, kita lihat di viewfinder nanti ada indikator kayak jarum hitam yang naik turun gitu. Ini Hotsu untuk pasang flash, gue juga ada flashnya, bentar. Ini flashnya, tapi ini bukan flash bawaan Ricoh GX1-nya, tapi dia masih bisa dipakai buat di Ricoh GX1 ini. Kalau flashnya dia pakai baterai
A2 4, karena ini belum nggak ada baterainya jadi nggak bisa gue cobain. Lepas dulu aja. Habis Hotsu ini tadi, ini untuk nge-rewind tadi udah gue jelasin. Ini ada tandanya juga untuk nge-rewindnya ke arah mana. Terus untuk di depannya, si Ricoh GX1 ini dia kameranya bisa multiple exposure. Jadi multiple exposure ini kalian bisa numpuk 2 gambar di satu frame gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah kokang nih, jepret. Nah, ini gambar pertama. Kalau kalian mau numpuk gambar lainnya di satu frame, tuh kalian tinggal tarik aja ini ya. Sorry agak licin tangan gua. Pokoknya tinggal ditarik aja. Nanti dia numpuk gambar keduanya di satu frame gitu, di frame yang tadi. Kalau misalkan kita normal kan, tarik, jepret. Nah, ini ngebakar satu frame. Ini kokang lagi, jepret. Satu frame lagi, framenya pindah gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau multiple exposure, nanti si ininya, tuasnya tinggal dikesampingin. Nanti jadi numpuk 2 gambar di satu frame. Terus dia ini bisa self timernya masih jalan juga ya punya gua. Ini cara self timernya sih gini sih sebenarnya. Gini, terus ditarik, terus dijepret. Nah, itu untuk self timernya. Terus dia kalau si Ricoh GX1 ini dia lensanya 40 mm, 40 mm. Dan kalau punya gue pasangin UV filter. Nah, di lensanya ini fokus nggak sih? Nah, ini ada pengaturan asanya. Jadi kalau misalkan pengaturan asa ini buat ngingetin kita lagi pakai film asa berapa, nanti tinggal diatur aja di sini ya. Ini tuh dari 25, dari asa 25 sampai 1600 gitu ya, kalau nggak salah apa 1000 gitu. Nah, karena nanti gua mau pasang film Kodak Gold di asa 200, jadi gua setting di asa 200 ininya. Ini pengaturan asanya. Ini kalau nggak salah ini sensor buat light meternya gitu ya. Pasangin dulu. Terus kalau untuk di lensanya ini dia di paling bawahnya. Ini pengaturan aperture-nya. Yang kedua ini dia shutter speed. Shutter speed-nya dari bulb sampai 500. Di atasnya ada buat focusing-nya. Paling atas ini nih, yang ini. Focusing. Ini buat focusing. Udah sih, dia fiturnya kayak gini. Untungnya gue dapet kamera ini plus flash, harganya ya cukup murah dan fungsinya masih normal semua. Tinggal dicobain pakai film. Ini buat next strap, nanti bisa kalian pasangin next strap biar aman. Dan untuk pasang rollnya, ya pertama-tama kita tinggal buka dulu aja backdoornya. Buka backdoornya. Buka dulu filmnya pakai Kodak Gold 200, karena dulu gue pernah pakai Kodak ini di kamera pocket, cuman hasilnya kurang memuaskan ya. Namanya kamera pocket kan udah otomatis ya, nggak bisa ngatur-ngatur apa-apanya lagi. Jadi sekarang mau gue coba di sini di kamera Ricoh ini. Dulu gue beli Kodak Gold itu dia nggak kayak gini deh, kalau nggak salah plastik. Ini kok kayak dari aluminium gitu, bagus, lebih bagus. Cara pasangnya, si tuasnya ditarik ke atas dulu. Aduh, sorry kagok nih. Pasangnya kayak gini. Aduh. Kelihatan nggak sih? Sorry. Udah ke atas kan dia dikebawahin, terus ditarik, dimasukin ke... Sorry guys,
mati tadi HP-nya. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, cara masang si filmnya, ini ditarik dulu ke atas dan posisinya tuh kayak gini ya, dimasukin terus ini diturunin lagi. Kita agak tarik aja si ini dimasukin ke sini, sorry, ke sini, dan si roll filmnya harus dipasin sama gerigi-geriginya ini. Nah kalau kayak gini dia belum nempel, bahaya kalau belum nempel, nanti malah nggak kegulung dengan baik. Nah masukin gini, sorry, oh belum dirilis. Nah ini dia udah nempel, tinggal ditutup lagi aja. Tinggal ditutup, terus nanti di film counternya, ini kan masih S, filmnya mulai dihitung itu kalau si film counternya udah ke angka 1. Jadi, sorry, oh ini belum dijepret ya. Nah, kokang, pokoknya kokang jepret sampai angka 1 itu udah mulai ngitung ke filmnya. Ini juga film counternya gue masih nyala. Dan terus kalau si Ricoh GX1 ini, dia ini kan belum dijepret ya. Nah dia ada fitur lock ya, kayak sorry. Nah ada fitur locknya, jadi kalau misalkan udah kalian kokang, takutnya kalian masukin ke tas terus kejepret, kalian kunci aja. Nah ini nggak bisa dijepret gitu, tinggal kalian geser aja kalau misalkan mau di unlock. Tapi ini udah ngitung ke angka 1, sayang kalau buang-buang film. Nah udah hampir ke angka 1, jadi gue kunci aja buat jepret nanti. Dan fungsinya kalau misalkan kita habis pasang roll film tadi, kita mau ngecek nih ini rollnya beneran masuk atau enggak, kita lihatnya dari sini aja di film counternya. Kalau film counternya gerak, itu kemungkinan si rollnya udah masuk gitu. Tadi kan si filmnya ada di sini, dia kalau misalkan kita jepret, kita kokang, nanti kan ngegulungnya ke sini. Nah berarti itu si filmnya udah udah masuk. Dan bisa dilihat juga dari si tuas rewind-nya. Jadi dia juga nanti ikut muter. Misalkan kita kokang jepret ini, dia nanti kalau filmnya udah ketarik, ini dia ikut muter juga, itu tandanya berarti filmnya udah terpasang dengan baik. Oke, gitu dulu mungkin untuk review singkat sama cara pasang film di Ricoh GX1. Kalau misalkan nanti udah ada hasil fotonya, gue coba bikin video hasil foto dari Ricoh GX1 ini. Oke, thank you.